VWS, Vape with Sharing. Oke, balik lagi dengan gua Aldi, Gua dan Andre. di Vape with Sharing. Hari ini kita akan bahas apa, Andre? Nah, pada hari ini gue pengen bahas kapas, Mal. Oke. Nah, kapas itu kan kemarin kita udah bahas atomizer. Atomizernya. Ini elemen pendukungnya nih. Boleh. Kapas. Oke. Nah, dari jenis kapas atau cotton yang common di telinga gua itu ada cotton Beacon Prime, Beacon V2, ada Holy Fiber, ada Oke. Kendo. Oke. Nah, itu ada 4 jenis tuh beda. Hmm. Gue pengen tahu nih bedanya naon. Jadi sebenarnya kalau yang tadi lu sebutin itu bukan jenis ya, lebih arahnya ke merek. Oh iya, merek. Nah, ya kan? Iya. Nah, cuman kalau untuk jenis itu ada organic cotton atau kapas organik, sama ada cotton fiber. Oke. Nah, itu yang ngebedainnya. Cuman untuk proses produksinya antara yang brand kayak Kendo sama Cotton Bacon gua nggak tahu. Sorry aja nih, gua nggak tahu karena ya mereka pasti punya teknik produksinya sendiri. Bener. Nah, cuman kalau untuk sama Cotton Fiber itu jenisnya beda ya, bisa lah sedikit-sedikit gue jelasin. Oke, coba jelasin deh bedanya Nah, apa. sekarang kita akan bahas dulu tentang kapas secara garis besar. Oke. Jadi kapas itu adalah serat halus yang menyelubungi biji beberapa jenis gossypium atau tanaman kapas. Jadi lu tahu kan yang kayak ada tanaman gitu kayak bunga. Iya, bentuknya kayak bawang putih. Tengahnya itu kayak ada kapas-kapasnya gitu. Oh iya. Nah, itu tanaman kapas. Nah, kalau kapas secara organik itu didefinisikan sebagai kapas yang ditanam secara organik. Nah, dan itu ada standarnya juga. Waduh, ada standarnya? Iya, ada standarnya. Jadi kayak misalnya pakai pupuknya, terus pakai bahan kimianya gitu, atau pestisidanya, semuanya itu udah ada standarnya gitu. Nah, standarnya itu sesuai dengan yang diizinkan oleh pelabelan organik bersertifikat. Jadi emang ada kayak badannya lah, ada instansinya. Instansinya sendiri ngasih regulasi harus begini. Ya, kualitasnya. tentang kapas organik itu gitu loh. Oke. Nah, jadi beberapa negara yang menggunakan itu tuh, jadi ada kayak di Turki, India, terus ada di China, dan di sebagian daerah di Amerika Serikat. Sebagian daerah, jadi nggak semua di Amerika. Iya, betul. Oke. Nggak semuanya di Amerika full gitu. Jadi ada beberapa di daerah Amerika lah, gitu. Terus, nah yang kedua itu kapas fiber. Oke. Jadi kapas fiber itu merupakan tipe dari selulose fiber, selulosa. Jadi Sel. ya selulosa. Selulosa itu merupakan hasil produksi dari serat yang dibuat dengan ester selulosa. Nah, didapatnya itu dari kulit kayu, dari batang kayu, terus dari daun. Oke. Jadi dari pohon lah. Jadi kan kalau yang tadi cotton, beneran cotton itu kapas, dia kan dari tanaman kapas. Iya, dari bunganya kan. Betul, dari bunganya itu kan. Nah, terus diproduksi lah. Nah, kalau misalnya fiber itu ngambilnya dari serat kayu, dari batang kayu, entah itu dari daunnya gitu. Nah, si fiber ini menariknya itu dia terdiri dari molekul glukosa yang terikat gitu loh. Iya. Jadi dia ada glukosanya, mengandung glukosanya, bisa ratusan atau bahkan puluhan ribu unit glukosa di dalam si fiber ini. Oke. Nah, makanya kalau misalnya lu cobain kapas fiber, ketika lu tetes liquid, rasanya jadi ngebus manis. Oh iya ya, tadi penjelasan Mang Aldi juga gue pernah belajar di SMA. Jadi pelajaran biologinya, selulosa itu diambil dari kata sel. Oke? Sel yang didapat dari tadi kan daun, batang, kulit kayu. Di daun penjelasannya masuk akal. Di daun itu ada tempat masak makanan ya. Iya. Itu di mulut daunnya dan Oke. itu memang ada glukosanya. Nah, Benar iya. juga. Di batang juga sama demikian. Ya, kayak gitu. Jadi makanya kalau misalnya kalian pakai fiber, otomatis rasanya jadi lebih manis. Oke, jadi manisnya lebih nambah lah ya. Lebih nambah gitu loh. Nah, selulosa fiber juga dibagi dua, Andre. Bagi dua. Dibagi dua. Ada yang natural, ada yang manufactured atau yang diproduksi. Nah, kalau yang natural cellulose fiber, nah itu salah satu contohnya itu adalah
cotton fiber yang tadi. Holy fiber ya? Ya, mereknya ya Holy Fiber. Mereknya Holy Fiber. Atau mungkin fiber-fiber lain lah. Nah, proses produksinya itu dipisahkan dari bagian yang nggak digunakan. Biasanya natural fiber melalui proses pemanenan, pemisahan dari skam, penggosokan dan lain-lain. Panjang juga ya? Prosesnya emang panjang gitu. Nah, kalau yang manufaktur selulosa fiber, nah ini tuh serat selulosanya dirubah jadi pulp. Jadi pulp, Ya, bubur. ya jadi kayak bubur Kayu namanya. bubur kayu Bubur kan. kayu. Nah, itu biasanya di prosesnya tuh jadi kayak tisu, Kertas. Nah, Iya, kayak gitu. Jadi dibedakannya dari situ ya. Jadi fiber itu ada dua, ada yang natural, ada yang manufaktur gitu. Sesuai nama manufacturer dibuat, Nah, diciptakan. nah gitu. Oke, dan perihal kapas nih ya. Tadi kan ada yang nyampur pakai selulosa, diambil dari serat selulosa, serat tumbuhan. Kenapa sih kapas kalau kita pakai bisa hitam? Nah, kalau di vape sendiri itu kan kapas itu kan ada serat-seratnya. Oke, benar. Iya kan? Kapasnya itu ada serat. Nah, terus juga ketika kita proses wicking ke coil gitu ya, kita masukin ke coil, itu kan kapas agak kita tekan, Iya, Iya nggak? terkompres benar. terkompres, ya kan? Nah, kalau misalnya si kapasnya itu terlalu tebel, otomatis kan dia ngepresnya lebih banyak. Iya, lebih banyak, ya banyak serat yang ketekan gitu loh. Iya. Nah, disitulah liquid itu jadinya ngendap. Mendap. Enggak, ibaratnya tidak terdistribusikan dengan baik lah. Iya, Jadi ibaratnya kapas tuh narik liquid dari chamber, itu narik ke atas, diarahin ke coil kan. Nah, ini ketika narik, terus masih ada liquidnya, di tengah misalnya ada liquid, otomatis kan nggak nyampe ke tengah. Nah, itu jadi ngendap di beberapa bagian kapas gitu loh. Oke. Nah, jadi kalau misalnya lu perhatiin ketika lu wicking, itu kalau misalnya terlalu tebel, itu kotornya itu di sekitar jepitan antara coil sama kapas. Sekitar jepitan antara koil dan kapas, berarti di sebelah kiri kanan koil. Iya. Bener nggak yang pernah coiling terus wicking, kapasnya ketebelan, ada kotor di situ? Silahkan komen. Ya. Iya bener. Dulu jadi Vaporista juga sama nih. Misalnya kita nge-Scottish ya, Iya, atau nge-Scottish. gue bilangnya sih sasak, Iya. menipiskan. Kalau ketipis sebelah, wah, Ada yang kotor kan ada yang sebelahnya. hitam, ada yang putih. Nah, itu. Lemes. Jadi kapas terlalu tebal terus ketekan, nah itu juga bisa menyebabkan pengendapan liquid di kapas. Oke. Selain itu masih ada lagi nggak? Selain itu ada juga kalau misalnya kita menggunakan watt yang nggak proper. Nggak proper dalam artian tidak pas. Ya, nggak pas. Contohnya kayak misalkan lu main nya pakai resistensi 0,2. Ya. Terus wattnya cuma 40 watt atau 50 watt. Kurang. Itu kan voltasenya mungkin di bawah 3,7. Iya. Powernya nggak tinggi lah gitu. Sekitar 3,2 palingan. Nah, kan. Jadi ketika pas proses pemanasan itu nggak rata. Jadi nggak terpanaskan sepenuhnya. Nah, yang nggak terpanaskan ini itu bakalan ngendap di kapas. Oke. Nah, makanya kalau misalnya powernya nggak pas, itu akan lebih mudah cepet kotor si kapas. Jadi secara nggak langsung pemilihan watt juga berdampak. Pengaruh juga. Karena kan si kapas ini nampung liquid. Iya. Sedangkan coil ini kan memanaskan liquid. Jadi kalau kita pakai powernya yang kecil, otomatis nggak sesuai sama resistensinya. Otomatis si coil ini tuh nggak menguapkan liquid secara merata, maksimal. gitu, secara maksimal. Itulah yang bikin kapas kotor. Oke. Dari semua penjelasan, aku tarik kesimpulan yang bikin kapas kotor adalah liquid yang tidak terpanaskan dengan baik. Iya. Oke. Oke, nyambung semua ya? Iya, jadi sebenarnya ya kalau kita lihat di situ. Jadi bukan hanya liquidnya aja, ya kan katanya kan, wah karena liquidnya kemanisan, karena liquidnya jelek nih gitu bikin kapas kotor. Enggak juga. Jadi ada beberapa faktor ya dari kita proses penggunaannya pun bisa mempengaruhi ke kondisi kapas juga.
Jadi liquid ini dari dulu jadi kambing hitam, sekarang sudah dijelaskan. Nah, gitu ya. Jadi perbaiki aja wikingnya, coba belajar lagi wikingnya. Siapa tahu kalau misalnya kalian udah nemu yang pas tuh biasanya udah pasti tahulah celahnya di mana. Karena kan setiap orang feelingnya beda-beda nih. Iya benar. Gitu. Oh, biasa buaya jago nih feelingnya nih. Feeling buaya jago biasa. Iya, Yandre. Iya. Oke guys, mungkin segitu aja untuk pembahasan kapas hari ini. Udah cukup, Andre? Cukup deh. Cukup ya? Cukup sih gue sih. Oke, mungkin sekian pembahasan hari ini. Nggak ada salahnya untuk mau tahu lebih dengan Vape with Sharing. Sampai jumpa di next video. See you guys. See you. VWS, Vape with Sharing.